Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, balik lagi dengan Haris Budiman di sini teman-teman, di Budiman's Channel dan masih di konten orasi ya teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman, balik lagi di konten ini berarti kita akan membicarakan salah satu hal yang menjadi dilema di diri aku pribadi teman-teman, dan juga pasti menjadi dilema bagi teman-teman di luar sana yang bergerak di bidang arsitektur juga, terutama bagi arsitek-arsitek muda di zaman sekarang ini teman-teman ya. Nah, apakah kira-kira hal ini teman-teman? Nah, video kali ini tuh aku pengen mengangkat salah satu isu lagi tentang berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang klien untuk membayar seorang arsitek gitu. Nah, ini akan menjadi sebuah video yang teman-teman, yang penuh rujukan pastinya teman-teman, karena dengan aku berbicara seperti ini berarti aku tidak mengedepankan opini aku saja teman-teman, tapi juga mengedepankan referensi-referensi atau literatur-literatur yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu teman-teman. Nah, karena begini teman-teman, banyak sekali akhir-akhir ini ya, aku itu mendapatkan beberapa klien ya, satu atau dua gitu klien yang justru mundur ya gara-gara mengetahui biaya atau fee untuk seorang arsitek itu sekian gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh sebenarnya sudah sering banget aku alami teman-teman, dan nggak sekali dua kali aja gitu, udah beberapa kali gitu, dan aku sudah mulai merasa seperti ya mungkin memang belum mungkin klien-klien itu memang belum tahu saja, dan memang merasa ya kalau jasa desain atau konsultasi desain dengan arsitek itu ya sekian cuman biayanya, seperti yang mereka lihat-lihat di iklan-iklan sosial media gitu teman-teman. Karena memang banyak sekali FGD yang dilakukan ya, focus group discussion itu yang dilakukan mengenai pembahasan tentang biaya desain murah ini sekarang teman-teman, dan ini memang merusak sekali pasar desain ya, terutama kepada seorang arsitek yang memang sudah terlisensi, memang sudah tersertifikasi gitu, sehingga hal ini tuh memicu konflik atau dilema bagi seorang arsitek dalam menentukan harganya sendiri gitu. Padahal sebenarnya teman-teman, di arsitektur atau di arsitektur lah, di dunia arsitektur itu kan kita sudah ada lembaga yang menaungi ya teman-teman ya, yaitu Ikatan Arsitek Indonesia. Dan Ikatan Arsitek Indonesia itu sudah memiliki peraturan-peraturan teman-teman, sudah memiliki undang-undang juga teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 teman-teman. Nah, di beberapa FGD teman-teman yang aku ikut juga teman-teman, selalu ditekankan kepada teman-teman yang ingin berpraktek atau ingin berusaha berbisnis di bidang arsitektur itu tetap harus mengedepankan etika profesi, mengedepankan tata laku yang benar-benar merujuk kepada undang-undang ini dan merujuk kepada ADART lah dari IAI itu sendiri teman-teman. Nah, tapi banyak juga di luar sana itu justru yang melanggar teman-teman, melanggar dalam artian oknum-oknum ini itu memberikan iming-iming harga desain yang sangat murah sehingga klien itu tergiur ya. Bahkan pernah aku temukan teman-teman, harga desain per meter itu bisa sampai 5.000, 10.000, 20.000 dan seterusnya gitu. Nah, ini kan seperti tidak masuk akal gitu teman-teman ya. Nah, ketika dibandingkan dengan fee arsitek yang sebenarnya yang seharusnya berapa persen ini, nah itu akan menjadi sangat akan menjadi sangat timpang teman-teman. Sehingga ketika klien ini sudah beranggapan bahwasanya ternyata biaya desain itu cuma sekian puluh ribu per meternya, ketika dia benar-benar datang kepada seorang arsitek yang memang tersertifikasi, terlisensi, atau minimal seorang arsitek muda yang mencoba untuk bisa mungkin dia tidak menerapkan harga yang selangit itu juga teman-teman, seperti itu juga, tapi yang masih masuk akal lah gitu. Nah, itu akan kadang-kadang menjadi konflik teman-teman, akan menjadi sebuah problem gitu bagi seorang arsitek ini gitu. Ketika seorang klien bilang, "Ih, kok mahal ya?" gitu. Kok bisa semahal itu gitu. Kan padahal cuma gambar doang dan seterusnya. Nah, ini sering banget aku temuin di lapangan teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, kita tidak mau lagi berdebat tentang itu ya. Jadi di video ini aku ingin membuka selebar-lebarnya tentang berapa sih seharusnya biaya arsitek itu dibebankan kepada klien gitu. Nah,
Jadi teman-teman, aku sebenarnya mengacu kepada sebuah referensi juga dari website Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi sebenarnya itu aku tuh juga nggak mau ngambil ngambil sumber yang tidak terpercaya juga. Pasti aku pengen juga dapat sumber yang kredibel teman-teman, yang sudah bisa dipercaya, dan pastinya itu hanya di Ikatan Arsitek Indonesia teman-teman ya. Nah cuman teman-teman, aku ini mendapat rujukan atau mendapatkan referensi itu dari website Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta teman-teman. Nanti mungkin akan aku screen record ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat kira-kira bagaimana sih honorium arsitek itu sebenarnya gitu. Dan di sini ada tabel perhitungan imbalan jasa arsitek yang ditampilkan oleh website ini gitu. Nah teman-teman, nih teman-teman bisa lihat ya, ini aku tampilin nanti di video ini. Ini tuh aku ada di websitenya IAI stripjakarta.org garing honorarium strip arsitek gitu teman-teman. Nah ini langsung di website IAI Jakarta. Nah teman-teman bisa lihat di sini teman-teman, ada honorarium arsitek. Nah honorarium arsitek ini itu ada tabel perhitungan imbalan jasa arsiteknya. Nah kira-kira biaya bangun dan kategori bangunan. Nah ini akan kita bahas nanti di bawah teman-teman. Jadi di bawah itu juga dikasih penjelasan lagi teman-teman, bahwasanya kategori bangunan 1, 2, dan 3 ini tuh seperti apa. Jadi kita bisa tahu gitu bahwasanya kategori bangunan 1, 2, 3 ini jenis-jenisnya apa-apa saja gitu dan seterusnya. Nah teman-teman, langsung aja teman-teman ya. Nah jadi di tabel pertama ini ada biaya ya yang dibangun, biaya bangunan sampai gitu. Biaya bangunan sampai kurang dari 200 juta rupiah. Nah kurang dari 200 juta rupiah, sosialnya itu kurang sama di 2,5%. Nah kategori bangunan 1 itu fee arsiteknya ya, honorium arsiteknya itu 6,5%. Nah untuk kategori bangunan 2 itu 7%, dan untuk kategori bangunan 3 itu 8%. Nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri, aku nggak mungkin juga ngejelasin semuanya secara detail ya teman-teman ya, tapi teman-teman nanti bisa langsung ke websitenya, dan aku mengambil rujukannya itu di IAI Jakarta ya teman-teman ya, bahwasanya untuk honorarium ini presentasinya seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat bahwasanya kalau bangunannya itu sudah 2 miliar misalkan di sini ya, 2 miliar itu fee arsiteknya untuk kategori bangunan yang 1 itu 5,51%, yang bangunan 2 kategori bangunan yang kedua 5,90%, dan kategori bangunan yang ketiga itu 6,48%. Nah ini sebuah ketetapan ya teman-teman ya, jadi ini tidak bisa diganggu gugat gitu loh. Jadi ini sudah diatur gitu teman-teman, sehingga persentasenya itu pasti juga sudah disesuaikan dengan fee arsitek itu sendiri gitu teman-teman. Nah bahkan di sini sampai lebih dari 500 miliar teman-teman. Fee arsitek itu kalau untuk kelas bangunan 1 itu 1%, kelas bangunan 2 1,25%, dan kelas bangunan 3 itu 1,50%. Nah ini jelas banget teman-teman, jadi tidak bisa kita debat lagi ya, jadi no debat gitu di tabel ini teman-teman. Nah kita next teman-teman. Ini di sini ada catatan yang disampaikan oleh website IAI ini, bahwasanya jika biaya bangunan terletak antara dua jumlah biaya yang tercantum dalam kolom pertama tabel tersebut di atas, maka persentase imbalan jasa dengan atau dapat mengikuti kurva lampiran 2B. Nah ini kurva lampirannya mungkin di sini tidak tertera, aku juga tidak menemukan tadi teman-teman kurva lampirannya, tapi yang jelas teman-teman dari tabel ini saja kita sudah bisa lihat gitu, apalagi teman-teman yang mau membangun hunian ya pasti, atau rumah gitu yang sudah prepare untuk menyiapkan budgetnya sekian itu. Nah di sini sudah ada kategori bangunannya, sudah ada juga fee arsiteknya berapa. Nah itu bisa teman-teman lihat di sini. Nah kemudian teman-teman, kita tadi berbicara tentang kategori bangunan. Nah kategori bangunan tadi kan ada kategori khusus, ada kategori bangunan sosial, kemudian juga ada kategori bangunan bernomor teman-teman 1, 2, dan 3. Nah kita bahas dulu dari kategori bangunan khusus teman-teman. Nah IAI sendiri itu mengatur bahwasanya bangunan khusus itu merupakan bangunan-bangunan yang dimiliki
atau digunakan dan dibiayai oleh pemerintah sesuai tercantum dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Nah, ini sudah ada pedoman teknisnya teman-teman. Nah, pasti harus mengikuti itu gitu. Nah, apa saja kategori dari bangunan-bangunan khusus itu gitu teman-teman. Nah, kemudian juga bangunan sosial. Nah, bangunan sosial itu bangunan apa saja? Nah, di sini jelaskan teman-teman, dijabarin nih teman-teman. Bangunan sosial ini kira-kira apa saja? Nah, bangunan sosial ini adalah bangunan yang memiliki sosial yang tidak bersifat komersial atau non komersial teman-teman. Jadi ini harus digarisbawahi juga teman-teman ya. Seperti masjid, gereja, dan tempat peribadatan lainnya, rumah penampungan yatim piatu, bangunan pelayanan masyarakat dengan luas bangunan maksimum 250 meter persegi. Nah, ini poin A ya teman-teman. Yang harus diperhatikan adalah tentang luas bangunan maksimumnya, yaitu 250 meter persegi. Nah, kemudian teman-teman langsung aja, yang poin B-nya itu untuk bangunan sosial itu adalah bangunan rumah tinggal atau hunian dengan luas maksimum 36 meter persegi. Nah, ini termasuk kepada kategori bangunan sosial. Nah, kira-kira bangunan kategori 1 yang tadi yang kita sebutkan tadi di atas teman-teman, yang di tabel di atas itu apa saja sih bangunannya gitu. Nah, di sini itu dijelaskan bahwasanya teman-teman, bangunan kategori 1 itu memiliki karakter sederhana, kompleksitas dan tingkat kesulitan yang rendah. Nah, kategori 1 itu tingkat kesulitannya rendah teman-teman ya. Mungkin seperti tipe hunian, asrama, hostel. Tipe industri itu bisa menjadi bengkel, gudang. Kalau komersial itu bangunan-bangunan yang tidak bertingkat, tempat parkir dan seterusnya gitu. Jadi ini bangunan kategori 1. Nah, ini harus kita pahami betul teman-teman. Kalau kita ingin merancang atau menggunakan jasa arsitek, kita harus juga kenal dengan kategori bangunan kita sendiri gitu. Apakah termasuk ke kategori khusus, kategori sosial, atau kategori 1 nih teman-teman. Nah, kita masuk ke kategori 2 teman-teman. Memiliki karakter, kompleksitas dan tingkat kesulitan rata-rata. Nah, ini tuh mungkin maksudnya teman-teman tingkatnya middle gitu teman-teman ya. Jadi ini tingkatnya middle, kesulitan bangunannya dan seterusnya gitu. Yang seperti teman-teman bisa baca nih di website ini, itu tipe hunian, apartemen, kondominium, kompleks, perumahan, nah gitu. Kalau tipe-tipe industri itu seperti gardu pembangkit listrik, gudang pendingin, pabrik dan seterusnya gitu. Hingga di sini ada sekolah teman-teman, sekolah, tempat perawatan, tempat rekreasi ya, gedung olahraga, gimnasium, kolam renang, stadion dan seterusnya. Jadi di sini lengkap banget teman-teman. Kita bisa belajar bersama-sama di sini ya, bahwasanya kategori bangunan yang kedua itu tipe bangunan yang memiliki karakter, kemudian memiliki kompleksitas dan tingkat kesulitan rata-rata gitu teman-teman. Nah teman-teman, langsung kita loncat ke bangunan kategori 3 teman-teman. Nah, kira-kira di kategori 3 ini apa saja sih ya? Memiliki karakter khusus. Nah, kategori 3 ini berarti memiliki karakter yang khusus, kompleksitas dan tingkat kesulitannya tinggi ya. Seperti rumah tinggal privat, bandara, hotel. Nah, ini udah bangunan-bangunan yang sifatnya rumit ya teman-teman ya. Seperti rumah sakit, ada galeri, ruang konser, museum, laboratorium, dan seterusnya gitu. Termasuk masjid, gereja, kelenteng, dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di sini dengan jelas teman-teman di website ini ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri dan bisa hitung-hitung sendiri lagi ya persentase dari biaya arsitek itu. Jadi tidak diambil putus gitu teman-teman. Jadi teman-teman tidak merasa curiga juga, tidak merasa bahwasanya teman-teman itu ditipu oleh arsitek ini dan seterusnya gitu. Jadi semua ini sudah diatur teman-teman, dan pastinya dari peraturan ini juga ada beberapa sub-sub peraturan lagi yang justru dibahas secara dalam lagi teman-teman mengenai honorium ini gitu. Tapi di video ini aku akan bahas tentang garis besarnya saja dulu teman-teman. Jadi semoga garis besar ini pun juga sudah sedikit membuka pengetahuan kita lagi bahwasanya ternyata fee arsitek itu sudah diatur gitu teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, aku langsung saja teman-teman. Jadi ada satu referensi lagi website yang aku temukan teman-teman, yaitu di archify.com, dan ini bagus banget informasi yang disampaikan di website ini itu tuh tentang berapa biaya jasa arsitek, begini cara hitungnya. Nah, di sini aku akan tampilkan nanti share screen-nya gitu teman-teman. Agak susah ya, agak patah-patah lidahnya.
Jadi di sini teman-teman ada simulasi teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga di sini di screen record ini bahwasanya di sini tuh ada luas lantai 1 itu 120 meter persegi. Nah, luas lantai 2 80 meter persegi. Nah, ini adalah luas lantai ya teman-teman ya yang sudah dipotong GSB di depan ini yang 5 meter dan 8 meter ini ya. Jadi luas tanahnya itu sebenarnya 8 dikali 20 ya teman-teman ya. Nah, tapi ketika dipotong GSB yang terbangun untuk luas lantai 1 itu 120, yang luas lantai 2 itu 80 meter persegi, sehingga luas area terdesainnya itu 200 meter persegi teman-teman. Jadi ini adalah sebuah perhitungan simulasi ya teman-teman. Jadi luas tanahnya 160 meter persegi, luas area terdesainnya itu 200 meter persegi. Nah, jadi persentasenya seperti apa teman-teman? Nah, di sini dijelaskan sama website ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung lihat dan singgah ke website ini juga. Nanti aku sertakan di deskripsi linknya. Jadi yang pertama itu estimasi nilai proyek. Nah, ini diambil estimasi ya teman-teman ya. Karena mungkin di daerah masing-masing kita itu estimasi nilai proyek itu berbeda-beda teman-teman, jadi tidak sama gitu. Jadi di sini diambil estimasinya itu 4.500.000 per meter persegi. Jadi itu untuk biaya bangun teman-teman ya. Jadi 4,5 juta per meter persegi untuk biaya bangun. Nah teman-teman, di estimasi yang di poin nomor 1 ini itu luas area terdesain, itu rumusnya ya untuk estimasi nilai proyeknya itu luas area terdesain dikali harga proyek per meter persegi. Nah ini jelas banget teman-teman, 200 meter persegi tadi dari luas lantai 1 yang terbangun dan luas lantai 2 yang terbangun tadi itu dikali dengan 4.500.000 dapat 900 juta teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan harga estimasi nilai proyek ini, kita harus mencari lagi dan mencocokkan lagi dengan kategori bangunan tadi teman-teman. Mungkin teman-teman tadi masih ingat ya, kategori bangunan kita ada kategori bangunan khusus, ada bangunan sosial, kemudian juga ada kategori 1, 2, dan 3 gitu teman-teman. Jadi ini dicocokkan lagi gitu. Nah, ini seperti yang dicontohkan di sini, lihat acuan tabel perhitungan imbalan jasa arsitek dari IAI. Nah, ini dia teman-teman. Nilai proyek masuk dalam kategori kurang dari 2 miliar. Persentase harga arsitek pada kategori tersebut adalah 6,48%. Nah, persen ini dapatnya dari tabel tadi teman-teman. Jadi tidak bisa dibohongin lagi. Nah, yang ketiga teman-teman baru dihitung harga jasa arsiteknya. Nah, persentase komisi arsitek dikali harga nilai proyek tadi. Nah, 6,48% dari persentase yang didapat dari tabel IAI tadi dikalikan 900 juta tadi teman-teman. Dan itulah dapat hitungan harga jasa arsiteknya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini angkanya itu adalah sebesar 58.320.000. Nah, itu adalah jasa arsiteknya teman-teman. Itu adalah fee yang teman-teman harus keluarkan, persentase yang harus teman-teman keluarkan untuk membayar seorang arsitek, jasa dari seorang arsitek gitu. Nah, jadi diketahui dengan luasan hunian 200 meter persegi dan kisaran nilai proyek 900 juta, ini estimasi saja teman-teman tadi ya, maka dapat diketahui harga arsitek itu berkisar 58 juta rupiah. Nah, jadi teman-teman, ada di sini juga poin kedua, harga per meter persegi luas terdesain. Nah, jadi maksudnya di sini adalah teman-teman, jadi ketika kita dapat tadi estimasi totalnya itu 58 juta, kita akan cari berapa sih per meter perseginya nih, berapa per meter perseginya biaya desain ini gitu. Caranya tadi di sini teman-teman dituliskan 58 juta itu dibagi dengan 200 meter persegi tadi, dan akhirnya mendapatkan angka 290.000 meter persegi. Nah, ini adalah biaya per meter persegi teman-teman, sehingga umumnya kisaran biaya jasa arsitek itu berkisar 200 sampai 750.000 per meter persegi. Nah, jadi kalau disesuaikan lagi dengan tabel dari IAI tadi, ini sudah masuk hitungannya teman-teman. Nah, dari semua ini teman-teman, dari informasi-informasi yang kita dapatkan hari ini ya, dari video aku ini, dan informasi juga yang aku dapatkan dari website-website ini, kita itu juga sudah bisa menentukan sendiri gitu. Kita juga tidak perlu terkejut dan tidak perlu bertanya-tanya dari mana angka sekian puluh juta, dari mana angka sekian belas juta, bahkan hingga ratusan juta itu didapatkan oleh seorang arsitek gitu. Nah, semua itu sudah ditetapkan teman-teman, sudah di dalam tabel yang ditentukan oleh IAI tadi. Jadi arsitek itu pasti akan bergerak dan akan mengestimasikan jasanya itu berdasarkan tabel tadi teman-teman, karena kita juga menjunjung tinggi etika profesi dan tata laku arsitek pastinya untuk menjalankan undang-undang yang sudah diberlakukan untuk arsitek di Indonesia ini teman-teman.
Oke teman-teman, aku rasa itu dulu video aku teman-teman. Dan aku mohon maaf banget kalau masih banyak kurangnya di video ini teman-teman, karena juga ini kondisi suasana di kota Batam lagi panas banget ya sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan video ini bisa membantu banget teman-teman untuk kita mengetahui lagi berapa sih VRCTech yang sebenarnya gitu, dan bagaimana cara menghitung yang tepat untuk VRCTech ini dari kelas-kelas bangunan yang kita punya tadi. Oke teman-teman, jadi teman-teman aku rasa itu dulu dari aku untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa banyak manfaatnya untuk teman-teman luar sana. Dan aku mohon maaf banget teman-teman apabila aku banyak kesalahan dalam menyampaikan video kali ini, karena semua ini berdasarkan rujukan yang aku dapatkan. Dan pastinya juga ini akan menjadi sebuah bahan pertimbangan lagi buat teman-teman luar sana. Oke, thank you so much for watching teman-teman. Keep positive, smart, and creative. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.